ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mengkaji biidznillah bab yang ke-60 halaman 218 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa fil musawwirin. Bab apa yang datang tentang orang-orang yang menggambar. Bab ini penjelasan tentang hukum orang yang melakukan taswir. Penjelasan tentang hukum orang yang melakukan taswir. Akan diterangkan oleh penulis dalil-dalil yang menunjukkan siksaan yang pedih serta ancaman yang sangat pasti untuk orang-orang yang melakukan taswir ini, untuk orang-orang yang menggambar. Karena taswir itu adalah wasilah kesyirikan dan dia bertentangan dengan tauhid. Wasilah kepada kesyirikan dan bertentangan dengan tauhid. Penulis akan sebutkan beberapa dalil ya dalam bab ini. Secara umum bahwa hadits-hadits yang beliau bawakan ini menunjukkan haramnya at-taswir, haramnya menggambar. Dan al-musawwir, orang yang menggambar itu punya dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia menggambar untuk menandingi ciptaan Allah atau menyerupakan makhluk Allah dengan Allah. Maka ini hukumnya kafir. Dan yang kedua, dia melakukan taswir, menggambar selain dari maksud itu. Maka ini hukumnya masuk di dalam kabairud dzunub, dosa yang sangat besar. Dihitung fasik, berbuat dosa besar. Jadi yang pertama, dia kafir. Kapan dia kafir? Kalau dia menggambar memang sengaja ingin menandingi ciptaan Allah atau ingin menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ini hukumnya kafir. Tapi kalau dia menggambar hanya sekedar selera saja, atau dia menggambar untuk tujuan dan maksud selain daripada yang disebutkan tadi, maka ini hukumnya fasik, dihitung berbuat dosa dari dosa-dosa besar. Baik. Dimaklumi bahwa awal munculnya kesyirikan itu berasal dari taswir ini, sebagaimana yang telah berlalu. Iya. Dan apabila ada sesuatu yang tergambar di benak dan itu biasa dilihat pada gambar yang dilihat oleh mata, maka itu lebih kuat di dalam menaklukkan hati. Bisa masuk di dalamnya perkara-perkara yang menundukkan hati tersebut. Nah, itulah asal muasal terjadinya
kesyirikan sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Baik. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala membawakan 5 dalil. Dalil yang pertama hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu darratan aw yakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan, akhrajah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman. Ini hadits apa namanya? Hadits qudsi. Wa man adlamu, siapa yang lebih zalim perbuatannya. Iya. Maka ini menunjukkan perbuatan ini adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Siapa yang lebih zalim? Mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, dari orang yang dia mencipta sengaja bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Iya. Falyakhluqu darratan, maka cobalah mereka mencipta seekor semut kecil. Aw liyakhluqu habbatan, atau coba mereka mencipta sebutir dari biji-bijian. Aw liyakhluqu sya'iratan, atau coba mereka mencipta sebutir jelai. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, sisi pendalilan penulis jelas ya. Ada 2 di sini. Yang pertama, man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Sifatkan ini perbuatan yang paling zalim. Jadi kalau dia menggambar, artinya dia berbuat apa yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dinisbatkan kepada orang yang paling zalim. Dan ini menunjukkan pengharamannya. Dan dia tadi sebagaimana yang kita terangkan bisa kafir, keluar dari Islam kalau dia maksudkan untuk menandingi ciptaan Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan yang kedua di akhir hadits, falyakhluqu darratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'ira. Iya. Ini ta'jiz, membuat mereka tidak mampu. Ya, coba buat. Mereka ciptakan seekor semut saja yang kecil. Darra yang paling kecil. Darra itu untuk semut kecil. Itu bahasa dipakai oleh orang Arab untuk membahasakan hal yang paling kecil. Jadi semut saja coba mereka ciptakan. Biji-bijian, jelai. Ya, pasti mereka tidak mampu. Nah, ini ta'jiz namanya. Dibuat mereka kelihatan ketidakmampuannya. Iya. Dan ini ketika mereka ditampakkan ketidakmampuannya seperti itu, menunjukkan celaan yang sangat besar terhadap mereka. Maka perbuatan menggambar ini masuk di dalam hal yang diharamkan. Iya. Baik. Wa man azlamu, siapa yang lebih zalim? Ya, bahasanya tidak ada yang lebih zalim daripada itu. Maka dipetik dari hadits ini
sisi pendalilan penulis tentang haramnya taswir dan ancaman yang sangat besar di dalam taswir tersebut. Mereka disebut yang paling zalim, kemudian dicelah dan ditampakkan ketidakmampuannya. Iya. Dari Asmaul Husna, nama Allah Al-Musawwir. Nama Allah Al-Musawwir. Iya. Dan ini keimanan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ya, kalau diketahui bahwa dari Asmaul Husna artinya Al-Musawwir. Al-Musawwir itu artinya yang sangat sangat indah di dalam membuat makhluknya. Tidak ada yang mendahuluinya dan tidak ada contoh yang semisal dengannya. Ini yang dikatakan dengan Al-Musawwir. Iya. Jadi orang-orang yang melakukan taswir ini, mereka menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, seakan-akan dia ingin mencipta sama dengan ciptaan Allah. Ingin menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hal tersebut. Iya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa hukum taswir itu dilihat pada beberapa keadaan. Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan 4 keadaan di sini. Iya. Keadaan yang pertama, dia melakukan taswir gambar yang memiliki bayangan. Iya. Gambar yang memiliki bayangan. Kalau gambar yang memiliki bayangan itu, dia paling sedikitnya 3 dimensi. Seperti misalnya bentuk manusia, hewan. Ya. Memiliki bayangan. Baik. Dan ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama tentang haramnya. Tentang haramnya. Baik. Ya, kalau dia membuat hal itu sengaja ingin menandingi ciptaan Allah, ini tadi masuk di dalam hukum kufur itu. Tapi kalau dia hanya buat saja, tidak ingin dia tandingi ciptaan Allah, maka dia tetap masuk di dalam kategori hadits ini. Waman adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Ini cakupannya umum. Yang kedua, dia menggambar tidak ada bayangannya. Cuman sekedar dia gambar saja. Ya, maka ini juga haram. Ini juga hukumnya haram. Akan datang nanti hadits-hadits dibawakan oleh penulis menunjukkan makna ini. Iya. Keadaan yang ketiga, dia menggambar dari gambar-gambar makhluk bernyawa, tapi menggunakan alat-alat untuk menggambar. Menggunakan kamera, fotografi. Iya. Nah, ini 2 pendapat ya di kalangan para ulama masa kini. Ada yang mengatakan itu gambar, dan ada yang mengatakan itu bukan gambar. Ada yang mengatakan itu gambar, dan ada yang mengatakan itu bukan gambar.
Baik. Nah, ini perlu pembahasan tersendiri. Kita lewati dulu, nanti kita bahas lagi. Kemudian yang keempat, kalau taswir itu gambar tersebut terkait dengan hal yang tidak ada ruhnya. Terkait dengan hal yang tidak ada ruhnya. Iya. Baik, maka ini secara global hukumnya tidak ada masalah. Hukumnya tidak ada masalah. Kecuali kalau dia bentuk gambar, yang dia gambar tumbuhan yang sedang tumbuh, misalnya tumbuhan yang sedang tumbuh, ini ada silam pendapat ya, karena bentuknya dia sedang tumbuh. Iya, ada bentuk dia menyerupai apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Baik, jadi ini 4 keadaan terkait dengan hukum menggambar atau hukum gambar itu. Iya. Jadi seluruh gambar yang terkait dengan makhluk bernyawa itu adalah hal yang diharamkan. Dan apa yang tidak terkait dengan makhluk bernyawa itu enggak ada masalah. Iya. Kalau dia gambar dengan tangan, itu jelas ya keharamannya. Tapi kalau dia gambar menggunakan alat, ini ada silam pendapat di kalangan ulama belakangan. Apakah dianggap gambar atau tidak? Iya. Di antara ulama dia mengatakan itu tidak dianggap gambar. Tidak dianggap gambar. Iya. Karena menggambar yang dimaksud di dalam hadits itu perbuatan dari orang yang menggambar. Jadi perbuatan dari orangnya, dia menggambar. Iya. Sedangkan ini dia hanya mengambilnya dengan alat saya. Dia hanya mengambilnya dengan alat saya. Iya. Maka di kondisi ini dia tidak dihitung kepada orang yang menggambar katanya. Iya. Dan dia memberikan perumpamaan seperti kalau dia bercermin di depan cermin. Iya. Itu ada gambarnya tapi bukan dari perbuatan dia. Maka itu tidak dipermasalahkan. Nah, sama dengan alat-alat yang ada sekarang, ya itu bukan dari perbuatan dia. Karena itu sebagian ulama di masa sekarang mengatakan itu tidak masalah. Tapi mereka arahkan, bagi yang mengatakan tidak masalah, mereka arahkan pembahasan untuk hal-hal yang dibolehkan. Perkara yang dibolehkan saja. Adapun untuk hal yang diharamkan itu tidak diperbolehkan, termasuk kalau dia berfoto untuk kenang-kenangan itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Tapi sebenarnya pendapat ya sebelum saya uraikan yang kuat di dalam masalah ini, saya ingin ingatkan bahwa ini masalah adalah hal yang silam pendapat di kalangan ulama. Dia bukan dari permasalahan-permasalahan yang dikatakan orang yang keliru di dalamnya dia ahlul bidah. Tidak. Dan ini perbedaan ijtihad. Perbedaan ijtihad. Jelas ya? Kalau melihat misalnya ada sebagian ulama yang membolehkan foto, misalnya dia difoto, diambil gambarnya. Ya. Dan itu ada fatwa sebagian ulama kita di masa sekarang. Seperti guru kami Syekh Shalih Al-Luhaidan, beliau membolehkan. Ya. Dan seperti Syekh Ibnu Utsaimin, beliau membolehkan pada hal yang ada manfaatnya. Baik. Maka dalam hal ini
Tidak ada masalah, itu pendapat mereka. Ini bukan masalah yang dikatakan orang yang keliru di dalamnya dianggap ahlul bid'ah atau dianggap keluar dari ahli sunnah. Ini permasalahan ada silam pendapat. Walaupun yang benarnya bahwa pendapat itu pendapat yang tidak kuat. Iya. Sebab kalau kita melihat dari sisi alasan-alasannya juga tidak begitu kuat ya. Ya kalau dikatakan sama dengan cermin, ini tidak benar ya. Ya. Ya kalau dia gambar dengan alat, itu beda dengan cermin. Kalau diambil foto pakai HP atau pakai kamera, itu kan ketika diambil gambar itu tetap di situ. Gambar itu tetap. Beda dengan cermin. Cermin itu dia mau model apapun di depan cermin, gambarnya tidak akan tetap. Begitu dia tinggalkan cermin akan hilang gambar itu. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, kalau dia mengambil pakai kamera, pakai alat-alat fotografi, maka itu ada bentuk dia berbuat, dia berupaya. Nah, itu masuk di dalam bentuk amalan sebenarnya. Nah, dikatakan bukan dia menggambar. Nah, ini mungkin kalau dia menggambar pakai tangannya, dia gambar pakai tangan. Nah, ini dia gambar pakai apa? Alat fotografi namanya. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan tidak ada amalan padanya seperti cermin, ini juga tidak benar. Iya. Dan secara uruf juga begitu. Secara uruf, secara bahasa, dan secara akal, seorang yang berdiri di depan cermin itu tidak ada yang mengatakan bahwa dia ini menggambar atau memoto. Tidak ada yang berkata seperti itu. Orang akan berkata dia bercermin. Tapi kalau diambil pakai kamera, alat fotografi, orang akan mengatakan apa? Bercermin atau memfoto? Ya, memfoto masuk di dalam menggambar. Jelas ya? Masuk di dalam menggambar. Baik. Jadi kalau dikatakan tidak ada amalan, itu tidak benar ya. Dia ada alat, terus dia bawakan kadang dia bawa pitanya untuk memfoto, ya, dan kadang dia harus mengukur ya bagaimana kondisi orang yang difoto dan seterusnya. Ya, maka ini semuanya menunjukkan bahwa itu beda ya. Beda dengan cermin. Beda dengan cermin. Ya, jadi kalau dikiaskan kepada cermin ini tidak benar. Selain daripada itu, ini ada nas-nas tegas kita akan baca ya. Illah kenapa digambar? Apa illahnya dilarang taswir? Illah ini ada pada gambar fotografi, ada pada gambar pada gambar yang diambil dengan kamera atau yang semisal dengannya. Iya. Kemudian dari sisi lain, gambar dengan fotografi ini, dengan alat fotografi atau dengan kamera, itu lebih mirip, lebih tepat, dan lebih membentuk, melebihi orang yang menggambar dengan apa? Dengan tangan. Iya. Maka harusnya dikatakan ini mimbabil aula untuk dilarang. Lebih-lebih lagi ini dilarang. Itu namanya qiyasul aula. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan dilarang mancing di empang ini, ya, berarti kalau menjala boleh atau tidak? Tidak boleh. Mancing saja tidak boleh, apalagi menjala. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan di suatu tembok dilarang buang air kecil di sini, ya. Kalau misalnya buang air besar boleh atau tidak? Tidak boleh, lebih-lebih lagi dilarang. Kan begitu? Ya, itu semuanya orang paham ya. Nah, gambar ini kalau diambil dengan kamera, dengan foto itu lebih terang.
menunjukkan keserupaan, kesamaan. Karena itu harusnya dia lebih dilarang. Iya. Baik. Kemudian yang tampak dari hadits-hadits yang akan datang bahwa tahrim, pengharaman pada gambar ini itu tahrimul wasail namanya. Haramnya karena dia adalah apa? Wasilah kepada hal yang diharamkan. Makanya dia diharamkan. Iya. Makanya dia diharamkan. Nah, kalau kita sudah masuk di tahrimul wasail itu ada kaidahnya. Hal-hal yang diharamkan karena wasilah itu dibolehkan kalau darurat. Dibolehkan kalau darurat atau kalau ada keperluan. Iya. Jadi kalau misalnya hal tersebut dipakai, gambar itu diambil foto untuk mendokumentasi sebuah kecelakaan atau bukti-bukti yang diperlukan di dalam pengadilan, di dalam percekcokan manusia, maka itu enggak ada masalah. Itu kan darurat. Atau diambil misalnya sebagai bukti untuk pembunuhan dan sebagainya, itu kadang masuk ke dalam darurat. Jelas ya? Demikian pula kalau dibuat gambar untuk KTP, untuk paspor, ya. Demikian pula foto-foto yang dipakai untuk ijazah atau untuk keterangan kerja dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang diperbolehkan. Demikian pula sebagian bentuk foto yang bersifat dokumentasi pada hal-hal yang mungkin diperlukan pada sebuah kemaslahatan tertentu, maka dasarnya kaidahnya begitu. Kalau tahrimnya tahrim wasilah, dia dibolehkan kalau darurat atau lihaja atau ada keperluan yang sangat memberatkan. Kalau keperluan ini tidak diambil dengannya. Baik. Itu kaidah umum ya di dalam permasalahan ini. Iya. Ya, dan ini berbeda ya dengan masalah mengambil gambar menggunakan video. Iya. Menggunakan video. Sebagian ulama ada yang memandang gambar menggunakan video ini itu sama dengan kamera atau fotografi yang bersifat tetap. Ya. Yang bersifat tetap. Dan mereka yang membolehkan itu membolehkan karena darurat saja. Jadi masa sekarang ini apalagi untuk shootingan yang berupa pelajaran-pelajaran ilmu, ya, itu manusia sangat perlu kepadanya, Maka untuk dokumentasi hal tersebut mereka bolehkan dari sisi darurat itu. Dan sebagian ulama kita yang lainnya ada yang memandang bahwa itu tidak masuk di dalam gambar, seperti Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau menganggap bahwa itu adalah naql, cuman penukilan saya. Adalah naql hay. Jadi fatwa beliau ada beberapa tempat. Ya kalau fatwa lama beliau memang beliau anggap semuanya tidak boleh. Bahkan beliau ditanya tentang video beliau di sebagian stasiun televisi, kata beliau itu urusan mereka. Saya duduk mengajar, mereka datang pergi merekam. Ya, dosanya ditanggung mereka. Tapi belakangan beliau membolehkan. Ketika ditanya tentang hal tersebut, siarannya, asal shootingan untuk beliau itu siaran langsung. Waktu itu beberapa pelajaran tanya jawab. Maka beliau katakan itu naql hay. Hanya penukilan live saja. Itu bukan gambar. Kata beliau. Ya, karena dia bukan gambar tetap
yang tidak berubah. Nah, terus belakangan beliau juga sudah direkam, jadi bukan langsung lagi siaran langsung, tapi direkam dulu. Setelah direkam baru disiarkan di waktu-waktu yang diperlukan. Ya waktu itu saya tanya kepada beliau, kalau kayak begitu gimana hukumnya? Kata beliau, la ba'sa bisyai' alladhi ya'rud atau yu'rad wa yazul wa laysa suratan mutsabbata. Kata beliau, enggak apa-apa pada suatu yang dia cuma tampil setelah itu hilang dan bukan gambar tetap. Bukan gambar tetap. Iya. Ini dibangun di atas pendapat beliau bahwa gambar itu hukumnya adalah haram. Pakai kamera, fotografi, semuanya adalah haram. Tapi khusus untuk masalah ini, beliau memandang seperti yang saya terangkan itu tadi. Nah, maka ini rincian di dalam pembahasan terkait dengan gambar. Yang jelas, masalah ini seperti yang saya katakan tadi bukanlah masalah-masalah yang dikatakan seorang itu kalau dia berpendapat begini dia dianggap keluar dari ahli sunnah atau dia ahlul bidah dan seterusnya. Ini masalah-masalah terbuka pintu ijtihad di dalamnya. Terbuka pintu ijtihad di dalamnya. Dan yang keliru itu adalah orang-orang yang memakai fatwa Syekh Shalal Fauzan yang lama. Ya, kemudian setelah itu dia pakai fatwa itu untuk apa? Untuk mengatakan bahwa tidak benar ya fatwa baru beliau. Ini orang-orang ibaratnya seperti dia berada di siang matahari di terik yang sangat bolong, lalu dia berkata menantang orang, oh itu tidak benar, matahari ini tidak terbit, sedang mendung. Ya. Dia melihat rekaman-rekaman Syekh ada di mana-mana. Ya. Bahkan ada siaran-siaran langsung beliau juga di sebagian situs beliau. Ya. Maka ini tidak benar ya. Mempertentangkan. Dan seorang alim itu kadang dia berubah pandangan, berubah di dalam mengamati sesuatu. Dan itu adalah hal yang wajar. Ya, memang Syekh Shalal Fauzan itu punya ciri ya, beliau di dalam fatwa-fatwanya itu ya selalu tetap. Jarang sekali beliau itu dikatakan berubah fatwa. Bahkan saya sendiri saya nggak tahu beliau ada fatwanya yang berubah kecuali di masalah ini saja. Di masalah yang lain saya tidak tahu beliau ada berubah fatwa. Ya, dan beliau kalau ditanya tentang hal tersebut, beliau katakan gambar tetap hukumnya haram. Tapi ini tidak masuk ke gambar. Tidak masuk ke mana? Ke gambar. Iya. Baik. Jadi itu mungkin cuman sebagian orang saya yang kadang kurang dalam menuntut ilmu, atau sebagian orang yang punya maksud-maksud yang tidak baik. Ya, ini pembahasan-pembahasan ilmiah yang seperti ini dibuka pintu. Tapi yang tidak bagus itu adalah orang-orang yang bergampangan. Bergampangan di dalam permasalahan. Ya, apa saja dia bikin video walaupun tidak ada manfaatnya. Ya, minum kopi saja dia videokan. Sudah ngopi belum? Ya. Jelas ya? Semisal dengannya. Ya. Ini hal-hal yang seperti ini kadang harusnya ditinggalkan oleh seorang penuntut ilmu, apalagi dia adalah seorang dai. Ya. Jadi pintu-pintu itu, apalagi kalau kita bahas ya pembahasan tauhid, ya pembahasannya itu seperti yang dimaklumi. Kadang kalau dibuka satu pintu ini digampangkan, nah itu bisa menyeret ke dalam kerusakan yang besar. Karena itu setiap pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan itu ditutup oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di pembahasan taswir sudah dimaklumi. Salah satu sebab terjadinya kesyirikan di masa dahulu awalnya dari apa? Dari gambar, dari menggambar. Karena itu ini pintu tidak boleh digampangkan. Pintu ini tidak boleh digampangkan. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Di dalam hadis ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama,
terdapat haramnya gambar. Ya, haramnya taswir, menggambar itu. Ya. Dan orang yang melakukan taswir dikatakan orang zalim yang paling zalim. Ya. Dan terdapat bahwa gambar itu adalah menandingi Allah di dalam ciptaannya. Menandingi Allah di dalam ciptaannya dan bentuk upaya bersyirikat dengan Allah dalam penciptaannya. Ya, dan terdapat bahwa kemampuan mencipta itu dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang Maha mencipta. Dan terdapat di dalam hadits pensifatan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara.